wabdil lita'il ifti'ali to'ain wabdil lita'il ifti'ali to'ain fa'un min ahrufin li'itbakin tabin. Jadi fi'il sulasi majid bangsa khumasi yang ikut wajan ifta'ala. Fi'il sulasi majid bangsa khumasi yang ikut wajan ifta'ala. Wajannya ifta'ala. Ifta'ala. Ini 2, 3, 4, 5. Jadi berarti fi'il ya, karena dihitungnya 1, 2, 3. Ini bangsa khumasi, bangsa 5 hurufnya. Jadi fi'il sulasi majid bangsa 5 hurufnya yang ikut wajan ifta'ala, apabila pak fi'ilnya berupa huruf itbaq itu huruf itbaq. Huruf itbaq itu ya diantaranya shod, kemudian dod, kemudian to, kemudian zo. Itu namanya huruf itbaq. Jadi fi'il sulasi majid bangsa khumasi yang apabila fa fi'ilnya berupa huruf itbaq, maka ya diganti dengan to. Jadi wabdil lita'il ifti'ali to'an infaun min ahrufin li'itbakin tabin. Contoh misalnya lafaz idtaroba. Betul. Idtaroba. Nah, kan idtaroba. Maka menjadi diganti takna pakai to. Jadi toroba tuh. Toroba. Asal taroba menjadi toroba. Nah, jadi fi'il bangsa khumasi yang ikut wajan ifta'ala ya, ketika huruf fa fi'ilnya huruf itbaq itu so, bo, to, go, maka digantikan kepada to. Contohnya taroba, taknya diganti dengan to, idtoroba. Nah, kemudian misalnya istabaro, istabaro. Nah, maka diganti dengan istobaro tuh, istobaro. Maka ketika di kitab ataupun Al-Quran menemukan kalimat seperti iya, orang nyawa ke asal bahwa asalnya istobaro itu istabaro. Makanya ayat nu disebut idgham mutana jisen seperti dal takto sadadobama. Jadi ganti kuyeta ya. Atau misalnya itaroda. Nah, itaroda maka takna diganti dengan to. Jadi itoroda. Sudah itoroda. Asalnya itaroda jadi digomkan ya. Wabdil lita'il ifti'ali to'ain fa'un min ahrufin li'itbakin tabin. Jadi bangsa khumasi ikut wajan ifta'ala. Fa fi'ilnya ya, karena ini kan tambahan 1, 2 tambah. Yang murninya mah sulasi mujarrodna kieu ta'ala. Kemudian ditambah 2 huruf menjadi ifta'ala, maka disebut sulasi majid bangsa khumasi 5 hurufnya ya. Jadi ketika fa fi'ilnya
itu pakai huruf itbaq, ya tuh, jadi berubah. Jadi ingkeng disebut ngelal teh orang tahu pada akar asal kata. Asal kata misalnya ittoroba adalah ittaroba. Asal ittobaro menjadi asalnya ittabaro. Asalnya ittoroda adalah ittaroda. Jadi ieu ngaranna lamun di pondok mah ngaranna ngaji ngelal, ngaji ngasal. Jadi mengetahui seluk-beluk kata dalam mengetahui seluk-beluk kata, ya. Jadi lebih dalam dari sorok. Selanjutnya, kama tasiru dalain zayan takun audalan audalanin wa audalan kaiz dijarasun. Nah, ketika yang sama ikut wajan sulasi majid wajan ifta'ala, ketika hurufnya berupa huruf zai, huruf zai, ya, huruf za, kemudian huruf da, ya, maka yaitu taknya diganti dengan zal. Contoh, nah, misalnya tajaro, istajaro, asalnya tajaro, kemudian menjadi dajaro tuh, dajaro tuh, tajaro menjadi dajaro. Kan berarti ngerti ke? Misalnya ittama'a menjadi iddama'a. Nah, gitu. Nah, selanjutnya yang masih ikut wajan ifta'ala, wa intakun fal ibti'aliya sakun awawan awsasairon tawadgiman. Nah, ketika yang masih ikut wajan ifta'ala, hurufnya di dalamnya pada pak fiilnya berupa sa, kemudian wawu, ya, wawu, ya, wawu. Nah, wawu kemudian iya. Nah, maka itu diganti, ya, yaknya wawunya, ya, diganti dengan tak. Contoh, asalnya tuh pakai wawu tuh, iu tasola, iu tasola menjadi itasola tuh, itasola. Jadi ketika pakai tasdid, ketika menemukan kalimat kata model kieu, menemukan kata seperti ini dalam Al-Qur'an ataupun kitab, itasola itu berarti asalnya iutasola. Gitu. Kemudian misalnya pakai iya kan sa waw ya. Pakai ya itasaro, tasaro, maka berubah menjadi itasaro. Nah, jadi ini kita bisa mengetahui kata ini berasal dari mana. Seperti itasola berarti dari iutasola. Itasaro dari itasaro. Atau misalnya yang sa, ya, yang sa. Misalnya istagoro, istagoro, maka menjadi itagoro tuh, itagoro tuh.
Jadi ketika dalam Quran ataupun kitab menemukan kalimat istagoro berarti asalnya istagoro. Gitu. Nah. Wahkum bizaidin min awyasan hal tanam pokoksalasi in bidil mura'atu tam. Huruf-huruf yang disebut huruf zaidah itu huruf tambahan. Makanya ayat disebut sulasi mazid. Sulasi mazid itu artinya asalnya hurufnya tilu kemudian ditambah maka disebut sulasi mazid. Ketika dia berdiri 3 huruf berarti sulasi mujarod, ya. Nah, huruf yang ditambah itu ada 10. Ya, singkatannya uwaisan. Uwaisan hal tanam tuh. Jadi apa? Hamzah, wawu, ya, sin, alif, ha, lam, ta, nun, mim, ya. Itu huruf-huruf ziyadah, ya. Huruf-huruf ziyadah. Misalnya ketika sulasi majidna lapad alima, itu kan alima sulasi majid berarti tilu 1 2 3. Nah, ditambahin pakai alif jadi a lama itu jadi sulasi majid, tambahnya 1 tuh sulasi majid tuh, ya. Jadi penambahan itu hurufnya bisa hamzah, bisa wawu, bisa iya, bisa sin, bisa alif, bisa ha, bisa lam, bisa ta, bisa nun, bisa mim. Ya. Misalnya gofaro sulasi majid, sulasi mujarod. Kemudian ditambah pakai alif, pakai sin, pakai ta. Ya, pakai alif, pakai sin, pakai ta, maka menjadi istagfaro tuh. Asalnya tidak gofaro, jadi istagfaro. Makanya fil mudhari'nya yastagfiru, fil amarna masdarna istighfar. Jadi yang menjadi tambahan itu 3 alif sin ta. Asalnya tidak gofaro, sulasi mujarodna. Ditambah menjadi 3 huruf jadi bangsa sudasi jadi istagfaro. Atau istakhroja dari khoroja, ya. Dari khoroja ditambah 3 huruf alif sinta jadi istakhroja. Oke, fil mudhari' yastakhriju gitu. Seperti istagfaro jadi istagfaro, istighfaron, orangnya jadi mustagfirun. Yang diistighfari namanya mustagfarun. Istighfar tuh. Itu fi'il amarnya. Nah, jadi penambahan itu, penambahan jadi sulasi majid itu hurufnya tuh disingkat jadi uwesan hal tanam tuh. Hamzah, wawu, ya, sin, ha, lam, te, nun, mim, ya. Itu penambahan, ya. Misalnya kayak siga kamari. Tapi penambahan itu akan merubah pada makna. Makanya ayat ada korelasi antara sorof dengan tajwid. Mun orang belajar tajwid temenang anu panjang dipendekkan karena itu akan menghilangkan satu harkat. Nah, penghilangan satu harkat itu akan berubah terhadap makna. Itu. Misalnya kotala itu kan kotala. Nah, kemudian ditambahin alifnya di tengah jadi tala. Jadi ketika kotala ini adalah sulasi mujarod 3 huruf menjadi sulasi majid bangsa rubai jadi kotala. Jadi wajan fa'ala. Ketika kotala maknanya membunuh, ketika kotala maknanya perang. Itu. Jadi penambahan ini akan berpengaruh terhadap makna.
gitu. Makanya ada korelasi antara sorof dengan tajwid. Ketika belajar tajwid, eta nu panjang dipendekkan, nu pendek dipanjangkan, itu akan berubah terhadap makna. Karena itu penambahan itu berpengaruh. Misalnya ketika pakai sulasi mujarod dengan pakai sulasi majid itu akan maknanya berbeda, gitu ya. Nah, kemudian cobalah. Kemudian wa ghaliba rubai adima ada fa'lala fakisan kaza kadar hayah tada. Umumnya fi rubai baik yang mujarod maupun mujarod mutlak atau sulasi majid itu mutaadi kecuali yang ikut wajan fa'lala. Jadi seumumnya fi rubai bangsa 4 hurufnya dan baik yang mujarod itu memang dari dasarnya sudah 4 hurufnya maupun yang mutlak ya atau sulasi majid itu pasti muta'ad. Artinya sebuah fiil yang membutuhkan fa'il dan maf'ul. Seperti bangsa rubai anu wajan af'ala tata akroma kan gitu. Kalau lamun ketika karoma kan memuliakan, ketika pakai akroma itu karoma memulia, kalau akroma memuliakan. Tuh. Nah, itu namanya jadi menjadi fiil muta'ad. Jadi fiil muta'ad ini satu fiil di mana dia butuh fa'il, butuh subjek, juga butuh maf'ul atau butuh objek. Sementara fiil lazim, fiil yang hanya butuh fa'il saja atau kata kerja dan subjek cukup. Itu namanya fiil lazim, ya. Nah, mana tadi? Wabdillita il ifti'ali to'ain fa'un min ahrufin li'it bakin tabin kama tasiru dalan inzayan takun awdalan kal izdijarosun. Wa in takun fal ifti'ali yasakan awawan soyron tawagiman wa kum bizaidin min uwesan hal tanam pokosalasi in bidil mura'atu tam. Tak eta ingetkeun tak uwesan hal tanam itu penambahan gabungan eta dua hamzah wau yasin alif ha lam ta nun mim ya. Namun wa ghalibur rubai pada umumnya galib. Jadi bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Sunda galib jen. Kaprah padahal itu artinya pada umumnya wa ghalibur rubai adi ma'ada fa'lala fakisan kadar kadar bahah tada gitu ya. Kulul kumasi lazimun inib ta'al tafa'ala aw tafa'ala qadih tamal. Setiap fiil kumasi baik sulasi majid, kumasinya berasal sulasi majid dengan huruf 2 atau rubai majid dengan huruf 1 hukumnya lazim. Jadi setiap fiil bangsa kumasi baik sulasi majid dengan huruf 2 atau rubai majid dengan huruf 1 maka hukumnya fiil lazim. Seperti intolaqa zaidun tadahrajal hajaru ya, kecuali fiil kumasi yang ikut wajan tafa'ala jeung wajan ifta'ala atau wajan tafa'ala, maka ada yang muta'adi dan ada yang lazim ya. Kada sudah si ghairaba bistaf'ala
wasronda wa geronda bimaf'ulin sila. Nah, yang gerak cepat ya tadi lebaran ya. Fi'il sudasi itu hukumnya lazim. Jadi fi'il bangsa genep hurufnya itu lazim. Contohnya lafaz ihmarol jildu. Nah, ihmaro itu artinya merah. Al jildu apa kulit. Ihmarol jildu maka kulit menjadi merah. Ihmarol jildu. Atau iqsa'arol jildu kulit mengkerut. Iqsa'arol jildu. Kecuali yang ikut wajan istab'ala, istighfaro tuh. Kalau ikut wajan istab'ala maka jadi muta'ad. Seperti lafaz istighfaro. Lafaz istighfaro itu fi'il muta'ad. Misalnya istighfaro, ya kan? Yastaghfiru. Maka dirubah pakai alif supaya menjadi orang pertama atau mutakalim wahdah. Astagfiru, aku memohon ampun. Maka butuh maf'ul, butuh objek. Kepada siapa? Allah, ing Allah. Jadi astagfirullah tuh. Al-adim mensifati Allah. Jadi jadi sudasi itu pasti fi'il lazim kecuali yang ikut wajan istab'ala. Istab'ala mauzune istighfaro. Nah, istighfaro ini tidak bisa dipakai belum ada namanya fa'il dan maf'ul. Sebelum ada subjek dan objek. Misalnya astagfirunya subjeknya kan aku, astagfiru. Nah, kalau fil madinya istaghfartu misalnya, istaghfartu wismuri ampun, itu sin litolab. Istaghfartu wismuri ampun, isun Allah ing Allah. Pakai fil mudhari astaghfiru. Jadi ketika sudasi bangsa kumasi eta cara nyieun fil mudhorena huruf samemeh akhir dikasrohkan. Seperti istaghfaro maka fil mudhari'nya yastaghfiru tuh. Fi itu adalah huruf sebelum yang akhir. Itu harus kasroh. Istaghfaro yastaghfiru kan itu. Istakhroja yastakhriju tuh. Itu kunci. Engke istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Maka subjeknya mustaghfirun. Objeknya mustaghfarun. Nah, ketika bikin fi'il amarnya istaghfir. Makanya di Al-Qur'an ayat kalimat istaghfiru rabbakum karena menghadapi waw alamat jama asal nama istaghfiruna. Istaghfiru murih pangampura sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh kan itu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilu itu arsala yursilu. Akrama yukrimu. Nah, itu bangsa sudasi. Ya, jadi bangsa sudasi itu selalu menjadi fi'il lazim kecuali yang ikut wajan istab'ala. Wajan itu timbangan. Mauzun yang ditimbang. Istab'ala wazan. Mauzune istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Wallahu a'lam bishawab.